Saya Bima Arya Sugiharto, Wali Kota Bogor 2014-2024. Kota Bogor itu kan kota yang dikenal dulunya sebagai kota hijau, tetapi kemudian mengalami perkembangan yang membuat persoalan-persoalan baru terjadi, utamanya di bidang transportasi. Karena angkot yang banyak, ruas jalan yang terbatas. Jadi tantangan utama adalah soal kemacetan dan transportasi. Yang kedua adalah seiring dengan bertambahnya penduduk, itu persoalan sampah dan kebersihan itu juga kemudian jadi persoalan di Kota Bogor. Ya, dan yang ketiga adalah ada image atau ada citra Bogor sebagai kota yang intoleran. Karena pada tahun 2015 Setara Institut menobatkan Bogor sebagai kota paling intoleran. Jadi ada skala di mana Bogor itu paling terpuruk di bawah begitu. Nah, karena itu apa yang kita lakukan selama 10 tahun di Bogor adalah fokus ke hal tersebut. Membangun sistem transportasi, merumuskan program-program untuk transportasi masa depan. Kemudian yang kedua, menata kota, membangun sistem kebersihan dan pengelolaan sampah. Dan yang ketiga, menguatkan kembali citra Kota Bogor sebagai kota yang toleran dengan menyelesaikan persoalan-persoalan utama yang terkait dengan masalah-masalah toleransi dan kehidupan keagamaan di Kota Bogor. Ada program konversi angkot, jadi 3 angkot menjadi 1 bis. Ada program bis kita Transpakuan, jadi angkot-angkot itu diganti menjadi bis yang kemudian berhentinya jelas, supirnya digaji, dan betul-betul satu sistem transportasi yang baru di Bogor. Kemudian juga kita pastikan angkot-angkot yang sudah kadaluarsa itu diplat hitamkan atau bahkan dihancurkan. Jadi mengurangi angkot, mengganti angkot menjadi bis, kemudian juga melakukan rekayasa lalu lintas sehingga mengurangi kemacetan-kemacetan, membangun ruas jalan baru termasuk juga infrastruktur jembatan seperti flyover Marta Dinata, dan yang terbaru di ujung masa jabatan sebagai wali kota ada jembatan Otista yang sangat mengurangi kemacetan di pusat kota. Itu transportasi. Untuk kebersihan kita punya program yang disebut Bogor Kebersih, lomba kebersihan tingkat RT, sehingga ketika lomba ini dilakukan selama 7 tahun terakhir melibatkan semua, dan Piala Adipura yang hilang dari Bogor selama 28 tahun ini kemudian berhasil kita raih kembali 2 tahun terakhir, 2 tahun berturut-turut begitu. Itu sampah. Dan yang ketiga adalah kita fokus pada penguatan citra Bogor sebagai kota yang toleran dengan menyelesaikan kasus Gereja Yasmin yang sudah 15 tahun tidak selesai, terkatung-katung, itu kita selesaikan sehingga gereja yang baru dibangun di Jalan Soleh Iskandar. Ya, termasuk juga Kota Bogor tahun lalu dinobatkan sebagai kota dengan kepemimpinan paling toleran se-Indonesia. Nah, jadi itu adalah capaian-capaian yang merupakan sebetulnya respon atas masalah yang ada 10 tahun yang lalu. Kalau dari survei, warga itu paling apresiasi atas membaiknya ruang publik. Dulu nggak banyak warga Bogor bisa lari, jalan sehat, olahraga. Sekarang pedestrian di mana-mana, jalur lari yang nyaman juga di mana-mana. Ada 3 stadion mini sepak bola di 3 kecamatan gitu ya. Kemudian ada juga ruang-ruang publik yang ditata kemudian menjadi sentra kuliner. Jadi nomor 1 yang diapresiasi publik berdasarkan survei ada ruang publik. Yang kedua adalah pelayanan publik. Kita punya mall pelayanan publik salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi ada pengurusan-pengurusan yang sangat mudah dan cepat sehingga izin itu bisa diprediksi berapa lama, bayarnya berapa, dan sangat nyaman. Bahkan sekarang Dukcapil kita itu ada drive-thru. Jadi kalau mengurus KTP, mau ngurus surat-surat kependudukan, ya tinggal buat janji, begitu selesai langsung bisa diambil hari itu juga, dan bisa pakai sepeda lewat atau bisa pakai motor atau mobil lewat, dipesan seperti kita mesen drive-thru gitu.
Jadi itu ruang publik dan pelayanan publik yang sangat diapresiasi. Kita juga bicara atas rumah sakit umum daerah yang baru dibangun 5 tahun terakhir gitu ya, dengan anggaran dari provinsi, dari pusat dan dari kota, menambah layanan kesehatan di Kota Bogor dan beberapa puskesmas baru yang dibangun gitu. Jadi intinya ruang publik dan pelayanan publik. Angka-angka statistik ekonomi Jawa Barat itu keren, bagus. Investasi tertinggi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi di atas nasional. PR-nya adalah meneteskan ke bawah. Jadi investasi yang tinggi harus berdampak pada lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berdampak pada mengurangnya rasio Gini, kesenjangan ekonomi, kemiskinan ekstrim dan kemiskinan absolut, dan juga mengatasi persoalan-persoalan pinjol, judol, dan lain-lain gitu. Jadi harus disambungkan antara capaian yang keren dari angka ekonomi, statistik, dan juga realita masyarakat yang butuh lapangan pekerjaan gitu. Kemudian kita juga bicara atas kebutuhan yang paling mendasar, yaitu sekolah, rumah sakit, puskesmas, layanan kesehatan, layanan pendidikan. Kota Bogor ini, Jawa Barat ini adalah provinsi yang paling padat, paling banyak, sangat strategis untuk mengantarkan Republik ini menuju Indonesia Emas, tapi sumber daya manusianya ya dengan catatan harus digarap secara maksimal. Nggak mungkin kita melangkah menuju Indonesia Emas tanpa Jawa Barat digarap dengan maksimal pendidikannya, kesehatannya, dan ekonominya. Setiap gubernur itu melakukan banyak sekali perbaikan, termasuk Kang Emil terakhir ya. Banyak sekali saya merasakan Kang Emil melakukan inovasi ya di bidang infrastruktur dan layanan dasar begitu. Nah, tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan apa yang diikhtiarkan oleh Kang Emil dengan lebih baik lagi, apalagi kita punya target yang sekarang sangat spesifik, zero stunting misalnya, kemudian juga target zero emisi dalam hal lingkungan hidup. Nah, itu harus disambungkan. Jawa Barat ini masih bermasalah dalam 2 hal. Satu, masalah sampahnya, ya, Sungai Citarum yang seperti itu kotornya. Kemudian kedua, masalah transportasi juga. Ya, transportasi baik di dalam kota maupun antar kota ini masih kurang baik sekali layanannya. Ya, saya punya pengalaman di Bogor menata sampah dan menata transportasi. Saya kira bisa di scale up di Jawa Barat.